Ini ada baiknya. Ya, tapi ini ada Nelson. Tapi nanti teman-teman saya harapkan karena tidak ada penerjemah bagi yang kesulitan menggunakan bahasa Jawa, bahasa Inggris ya menurut saya. Bahasa Inggris nanti minta bantuan temennya langsung. Tapi saya yakin karena ini era internet, masa cuma BC saja nggak tahu. Nanti kita masih bisa menangkap apa yang disampaikan oleh Nelson. So basically how we arrange in bahasa, but when you speak, they will ask you the question. Kalau ada masalah, you don't have to every private speaker in bahasa. Okay, thank you. So mengantarkan dulu kenapa kita berbicara tentang right to the city, hak atas kota, dan juga bagaimana kemarin sebenarnya kita ada perbincangan di ini beragenda di Twitter sana. Jadi saya akan mengantarkan langsung. Nah, sebenarnya ide ini didasari pada satu dalam kesepakatan negara-negara waktu di Twitter tadi. Jadi kalau teman-teman ada yang terlibat proses di Surabaya sejak Prepcom, persiapan Prepcom di Surabaya itu membahas agenda global terkait perkotaan. Ada bahasa-bahasa atau unsur-unsur penting yang sangat erat tentang aspek-aspek tentang ini. Ada di buku itu ada sebuah komitmen yang kemudian disebut kata-kata for all ini yang menjadi penting. Ya, untuk semua. Kemudian itu menyemangati atau mewarnai seluruh diskursus dalam dokumen tersebut, kurang lebih menekankan. Jadi saya garis bawahi saja isi-isinya, kurang lebih visinya saja yang dicantumkan. City for all, right to the city dicantumkan, kemudian equal right and opportunity, city human centered, social function, ya, kemudian participatory, gender equality, accessible human mobility for all, disaster management and resilient, sustainable consumption. Itu yang nuansa yang sangat kuat di dalam dokumen itu. Kalau ada ini dokumen lengkapnya silahkan download nanti di Habitat Triton aksesnya langsung. Prinsipal dan komitmennya juga jelas. Di sana ada kata-kata live no one behind, social inclusion of marginalized community and ending poverty, sustainable and inclusive economy, and ensuring environmental security. Itu akan mengarah ke pembangunan aspek di mana semua orang itu punya hak untuk membentuk hak atas yang penting. Gitu ya. Makanya partisipasi semua pihak yang hanya dalam hal ini negara dan juga pasar market yang mendominasi, tapi juga aktor civil society menjadi sangat signifikan. Ini ada pembicara-pembicara kondang gitu ya. Kebetulan adalah salah satu pendiri kita dan juga sekarang menjabat sebagai board advisor-nya kota kita. Kemarin juga hadir di Indo bersama-sama juga dengan teman-teman di Nelson juga hadir di sana. Juga ada Mas Usman Wijaya yang Anda juga sangat kenal, beliau dari Rujak Center di Jakarta, kemarin juga hadir di Indo dan saat aktif juga terlibat dalam proses pendidikan itu. Ada Pak Sandi dari Ciliwung Merdeka, Anda juga sudah sangat jamak mengenal beliau di koran-koran dari Indo, ininya wajahnya. Jadi nanti kita akan mendengar perspektif yang berbeda-beda. Nah, gitu ya, dari perspektif global hingga perspektif bagaimana di Indonesia sebenarnya hak atas kota ini menjadi penting untuk kita perhatikan. Jadi format diskusi kita to be very simple, answer. So the format of the discussion is quite informal. We want to ask you some of the perspective of right to the city, and then we move to other speaker, each maybe 5 to 7 minutes, and then we open discussion. Okay. So saya mulai dulu, akan memberi kesempatan pertama pada Nelson untuk bercerita tentang right to the city. Nelson ada salah satu anggota dari organisasi jaringan global dalam global platform right to the city. Apa itu right to the city, hak atas kota? Nanti dia bisa
Nelson, I will try to answer first this part. Basically, perspective is what shared. Good morning. I'm a pleasure to be. It's my second time in the World Social Forum in Indonesia. I could join in Surabaya last year, also this forum. I think it's very important this initiative are taking here in Indonesia to have this space, you know, in society, different organizations, how the dialogue, the perspective, the urban issues with the social focus for our cities. Well, my name is Marcelo Jr. I'm from Brazil. I work in Policy Institute. It's a non-government organization based in São Paulo. It's an organization with a long time, with the work reform platform, also regarding the right to the city. For me, it's important to be here because the perspective to discuss the right of the city in the global perspective is happening in the first World Social Forum we had in Brazil 16 years ago on Porto Alegre, when it was possible to start some regarding the urban issues inside the World Social Forum. This initiative became important because the World Social Forum we have in Brazil, the first part of the World Social Forum, chapter, the right to the city, which became a reference 10 years before it starts to have new vision for what we want in our cities regarding human rights and citizenship and participation, democracy, and sustainable development for our cities. In the last 2 years, considering this experience, now we have during the many years in the World Social Forum, the World Global Forum, organized by UNHCR also, we started this global platform the right to the city, with different organizations work with different issues regarding the perspective, the inclusive, just, democratic, sustainable cities. One example, Habitat for Humanity has your mission, the housing issues, not the land, social land issues. High Commission has your mission regarding gender issues, especially the rights of women in the cities. We go with our work more with formal workers in the city. We have a different organizations with different people to have a decision to right. We've been working with these last 2 years, especially for the process, the Habitat for the United Nations Conference, just happening in October. To have it for the next 10 years, no, because the new is on a vision document or by local government, but also what we have focus to modify the reality we have in our city, especially the social inequality. In the now we are the friend during the process that we was to bring in a concept the right to the city for the future and
to use, occupy, and produce inclusive, just, democratic, sustainable cities. The main message is the inhabitants need to have more empowerment, more conditions for to define what city they want to live, what city they want to develop, what city they want to modify, to transform, or to have more equality in your cities. This is regarding the perspective. It's one right to the city for to build a new vision of the city. We have discussed the vision of the city, competitive cities with more the business, more for urban development, companies, economic development, but not including the habitats into the urban development. We have the vision of smart cities. In some way, it's important. We have a good technology, not for technology better or realities in the cities, for improving the policies, for improving the services. But also, it's important to have some vision regarding the values for the cities. These smart cities don't bring any values for cities for us. This is why we define the vision. The city is a common good. We have the concept, the common good for natural research, like water, not for environmental, for the cultural perspective, the memory, identity, the community, or society. In some way, the cities, we have historical cultural cities are declared by UNESCO as cities with protections, legal and protections. This is one reference when we start to discuss the cities at common goal, to bring the values for the importance, the relevance, what's the role of the civil society and the inhabitants to develop this other kind of city. If for us the city is a common goal, it's necessary to have a complement, because when we talk about rights, human rights, it's necessary to put concrete perspective about regarding these human rights. In the case of the right to the city, we put some components to qualify what should be, what should be protected. The city is a common goal. The cities, not go into detail, but some components we have. The city with social functions to the territory, social function of the lands, city with to amplify the public space, the city without any kind of discrimination, like religions, racism, ethnical issues. The city with essential citizenship to recognize the refugees, the immigrants, the people who are living in slums without any documents are citizens, are not illegal persons living in the cities. The informal workers also is citizens and not illegal people who are working in the space, in the public space, urban spaces in the cities. The city with cultural diversity, the city with the gender issues, especially to qualify the role of the humans in the city, because they produce the important reference, the important spaces and projects in the cities. So this company is exactly to bring a new view for the cities regarding right to the city. We
have in some way this vision, the new urban agenda, is not integrate this vision in one paragraph, but you have a 4 or 5 paragraphs in the new urban agenda. You can see, especially paragraph 11, 12, 13, this vision I just mentioned. And then now the first step we want to do is to dialogue with the other narrative scanning regarding what's important for the governments, national, local governments, international supposed to do to implement the new agenda. For us, it is very important to have a compromise to implement actions regarding this vision, the right to the city, because it's on a strategic perspective for integrating the territory. When I talk to territory, it's not only urban areas, but also rural areas, the villages, the human centers in general, to have connections between the basic fundamental rights, like services, infrastructural, jobs, economy, activities, to integrate these public policies in the specific territories. I think this is one very important step we need to defend the implementation of the new urban agenda. The second is to mapping experience we have. I saw the experience here from the citizen university, the citizen students are done in some areas in Jakarta, in Surabaya, could be good initiatives for implementing the right to the cities, maybe also for the new urban agenda. I think we already have good experience in our different countries. We need to take these real concrete actions we are done, like participatory budgets, there are many experiences now in different cities in the world, to become a reference, to become guidelines for the implementation of the new urban agenda. And also, the other issue very important for majority students, we need to have a good professionals taking account this vision, because usually we can have be a professional for the other side, to work with enterprises, to work with the other values. I think it's important to have a qualification, to have a capacity building for the new generation, to have this reference for your activities as a professional, lawyers, architects, geographers, engineers, the other many professionals we have. Yeah, I think it's necessary also not only to have good practitioners, but also it's necessary to have an integration between these professionals to work together for developing our cities in this perspective, the right to the city. The experience we have in Brazil, we have a network, the called Brasilia Urban Reform Forum. We have different professionals in this forum. We have the National Federation of Engineers, we have the National Federation of Architects, we have the urban lawyers work together a long time, more than 10 years. And this is very important because it's necessary to integrate the professionals, academics, with the social movements. Because these relations between the different kind of the diversity we have, the communities, the social leaders, popular organizations with academics, professionals, became very strong for to deal with the other actors in our cities, the political parties, the governments, the authorities. So it is very important to have this possibility, we organize this kind of coalition in our cities, in our countries. I think it's good. I know we don't have too many time, but I think it is
the first message I want to share with you. Now we continue here with the dialogue. Thank you very much. Oke, teman-teman, saya rasa beberapa yang sudah ada dapat buku panduan ratu di sini belum? Oh. Ya. Nah, nanti bisa dibaca lebih detail di dalamnya ya. Oke. Nah, selanjutnya saya pengen meminta ini langsung dari sebenarnya tahun lalu Right to the City sudah datang ke event sosial forum sebelumnya di Surabaya dan juga di pengalaman bisa memperkuat itu di Indonesia dalam kerangka bagaimana Right to the City bisa menjadi platform gerakan perkotaan gitu ya yang berbasis hak. Gitu ya. Nah, dalam perspektif ini mungkin Pak Sandi dulu sudah pernah terlibat juga bisa bercerita dalam perspektif dalam konteks Indonesia bagaimana hak atas kota ini dan juga dikaitkan dengan agenda-agenda perkotaan Indonesia ke depan ini apa tantangan peluang dalam apa mendorong atau menembus hak atas kota dari partisipasi dan sebagainya. Ya, sebenarnya saya tadi mau duduk di sini ini kursi terdakwa. Saya ini mengatakan bahwa saya ini salah satu warga di Jakarta yang justru bekerja sama bersama warga dan berkumpul dengan Pak Marco, juga dengan kawan-kawan lain, seperti Pak Rufai, Bentel, dan sebagainya dengan kalangan akademik dan praktisi di dalam forum di Jakarta. Kami mencoba sejak beberapa tahun lalu melalui gerakan Ciliwung Merdeka di bantaran Sungai Ciliwung itu mencoba untuk berjuang secara sederhana bersama warga menghayati perjuangan hak atas kota terutama oleh warga miskin kota. Dan yang kami alami sudah sejak tahun 2000 sebenarnya komunitas-komunitas di bantaran Ciliwung di Bukit Duri dan Kampung Pulo itu secara komunal berpartisipasi dalam membangun kotanya, entah itu lingkungan hidupnya, mengatur sanitasinya, dan bagaimana memanusiakan sungai itu dipandang sebagai itu, dan bersekutu kembali dengan alam. Kami mencoba membangun karena kami yakin sekali kalau membangun, melakukan suatu perubahan sosial ada pada manusianya, pada warganya, perubahan itu pada mental orangnya, maka melakukan pendidikan di bidang kesadaran dan keterampilan sosial warga, menjadi fasilitator bagi proses pendidikan itu. Tentu saja secara horizontal bersama ibu-ibu yang sangat aktif di tinggalnya. Nah, yang ketiga yang kami yakini perubahan itu adalah perubahan lewat lingkungan fisik. Bagaimana kita juga mau tidak mau harus ada perubahan fisik. Maka kami melakukan bantuan-bantuan yang waktu itu lebih pada partisipasi warga, yaitu dengan membangun kembali resapan tanah, gorong-gorong saluran air, tapi juga memperbaiki
turap di sungai itu, dan membangun waktu itu tahun 2002 itu banjir besar di Jakarta, di Sungai Ciliwung, terutama di Bukit Duri dan Kampung Pulo. Itu ada yang namanya kami sebut, kalau warga secara sederhana menyatakan banjir kiriman setiap 5 tahun sekali. Nah, tahun 2002, kemudian 2007, 2012 itu banjirnya bisa antara 5 sampai 7 meter. Itu daerah terendah di Jakarta. Nah, ketika banjir beginilah, kita waktu itu ada dampaknya sekitar 40-an rumah yang hancur dan rusak. Lalu kita mendapatkan bantuan dari masyarakat berupa semen, pasir, dan bahan bangunan. Kita membuat tim wakil warga atau semacam DPR kampung begitu, dan mulai membangun di tahun 2002 rumah-rumah warga, rumah-rumah panggung dengan konstruksi yang menghadap ke sungai dan sebagainya. Latihan-latihan partisipasi begitu kita lakukan. Tetapi yang menarik bahwa sekitar 7 tahun lalu kami mengawali dengan bantuan arsitek, komite arsitek-arsitek yang terjun komunitas itu membantu bersama warga, dan ini penting sekali, adalah memetakan, jadi mendata dan memetakan mulai dari luas sungai itu di seluruh bantarannya itu penduduk ada 34.000 kakak. 34.000 kakak. Nah, kita coba untuk memetakan, jadi luas wilayahnya, pemetaan wilayah, gitu, termasuk kontur. Kemudian ada usaha yang dinamakan pemetaan demografi kependudukan. Itu biasanya kita lakukan secara elementer bersama dengan warganya. Artinya warga terlibat, misalnya bukan hanya menyerahkan KTP dan sebagainya, tapi juga menunjuk saksi-saksi. Kita juga melakukan yang namanya, terutama di Kampung Pulo dan Bukit Duri, yang namanya sejarah antropologi kampung. Jadi memetakan sejarah antropologi kampung. Kita bisa belajar dari sejarah yang ada di perpustakaan nasional, di perpustakaan. Kita temukan bagaimana Sungai Ciliwung itu pada zaman dulu, misalnya 1930, gitu. Itu sudah kelihatan, bahkan abad 18, gitu. Bahkan situ sudah ada kehidupan. Jadi seperti biasa awal dari satu kota yang tumbuh secara ekologis itu biasanya justru di bantaran sungai, sehingga apa yang disebut humanopolis itu sudah ada di bantaran sungai. Nah, kemudian pemetaan yang memetaan ekonomi, untuk sekedar berapa pendapat sebagai potensi ekonomi yang sudah menjadi semacam modal sosial, ya, modal sosial bagi warga, bahkan begitu lama membentuk semacam survival system di bidang ekonomi. Nah, itu kita petakan UKM-UKM yang ada di situ. Bahkan kita bisa menghitung daerah sebarannya di seluruh Jakarta. Bagaimana luasan sebarannya. Nah, itu juga kita itu bersama dengan warga. Sekali lagi, ini berbeda, bersama dengan warga melakukan itu. Dan kemudian juga secara hukum lebih pada pertanahan, yaitu melihat bagaimana kepemilikan tanah, tapi juga sekaligus peruntukan tanah itu dipetakan. Caranya sederhana,
yaitu warga misalnya mengumpulkan surat-surat bukti kepemilikan tanah. Jadi namanya Politik Indonesia, ada akte ada letter C, ada petuk pajak bumi, tapi ada juga yang sudah ditingkatkan lewat dan narasita menjadi sertifikat penuh. Itu di daerah sana, dan juga asal usul bagaimana tanah itu secara turun itu diwariskan. Nah, pencatatan ini sangat penting ketika kemudian terjadi krisis seperti di tahun 2015, pertengahan tahun 2015, mulai bulan Juli, Pemprov DKI itu menyatakan bahwa seluruh wilayah ini adalah tanah negara, dan sampai saya hafal betul di luar kepala, dan saya menulis artikel yang judulnya stigmatisasi, kemudian pokoknya pengukuhan, kemudian hancurkan untuk langkah-langkah sistematik dari Pemprov DKI dalam penggusuran paksa dari tahun 2005 sampai tahun 2016. Nah, di situ kelihatan sekali bagaimana keberadaan pemilikan tanah itu tidak diakui. Biasanya dibuat bahwa ini tanah negara, lalu digusur. Nah, di Uphold dan Bukit Duri di bantaran sungai itu kena dengan dua perda tahun 2012 tentang norma rencana proyek normalisasi sungai, yang kemudian digusur terasa sungainya mulai dari Kampung Pulau pada tanggal 20 Agustus tahun lalu. Oke. Tetapi kemudian kita ini memecahkan terus, begitu. Nah, ini tujuannya untuk memberikan solusi kepemilikan tanah, soal ruang, soal lingkungan hidup. Jadi kelemahannya selama ini, tanah, air, ruang, lingkungan hidup itu dimiliki oleh warga, terutama warga miskin urban, secara informal. Padahal kan harus ada de jure. Tetapi de jure saja tidak cukup, harus ada de facto. Yaitu bagaimana tanah, air, dan lingkungan seluruhnya itu bisa menjadi alat produksi bagi warga. Ini tidak mau harus ada solusi ekonomi. Ekonomi partisipatif itu melalui kooperasi. Sekarang, kemudian kita mengusulkan kampung susun, pembangunan kampung susun sebagai kampung susun berbasiskan komunitas sebagai situs budaya keanekaragaman warga Jakarta di kampung pulau. Itu besar sekali, 4.900 unit didesain oleh Mas Kucing dan kawan-kawan, kemudian hidrolognya itu Mas Edwin Sutanjaya yang tinggal di Belanda, dan banyak Pak macam terlibat kawan-kawan. Kita usulkan kepada Gubernur Ahok, wah dia bangga sekali, dia bilang tolong buatkan seperti ini 3 lagi, begitu. Tetapi bilanya seluruh rencana partisipasi warga mulai dari pemetaan dan sebagainya ditolak mentah-mentah, termasuk juga keterlibatan para akademisi ini ditolak. Padahal tujuan kami mengusulkan pembangunan itu adalah untuk mengumpulkan, karena sudah terbukti bahwa warga justru mempunyai surat bukti kepemilikan tanah, sementara Pemprov DKI de facto tidak punya surat bukti kepemilikan tanah. Nah, itu sebabnya kita mengusulkan pembangunan kampung susun. Ternyata ketika kita usulkan hanya menjadi alat kampanye, karena dia bilang groundbreaking-nya usulan besar itu, yang hebat itu tanggal 1 Januari tahun ini. Tetapi ternyata tidak pernah dilakukan, bahkan penggusuran terus dilakukan. Selain kemarin yang tanggal 18
September 28 September ketika Bukit Duri juga digusur paksa, masih akan ada 325 kampung di Jakarta yang akan digusur paksa terus-menerus. Menurut hemat saya, ini merupakan konsekuensi apa yang oleh Anthony Giddens di dalam bukunya The Third Way itu dikatakan juggernaut atau panser raksasa yang menggelubung begitu rupa begitu cepat yang tidak terkendali di dalam runaway world atau dunia tanpa kendali. Nah, ini dampak dari kapitalisme yang menggabungkan pasar bebas. Meskipun Anthony Giddens juga sangat mengkritik bahwa keterlibatan di bidang dalam sosialisme itu, kepercayaan bagaimana pemerintah harus mengendalikan pasar itu juga tidak bisa diagung-agungkan begitu saja, harus ada percampuran. Maka dia bilang antara kapitalisme, kemudian ada pengawasan atau pengendalian, dan ada juga di situ apa yang disebut gerakan pekerja juga. Nah, kita sekarang sedang mengupayakan yaitu perlawanan dalam bentuk kayu. Jadi bukan kebebasan, tetapi juga pengembangan ekonomis di kampung-kampung itu seperti yang diusulkan tadi, dan saja karena ada pengatakan diri supaya kita ini adalah benih. Ya, proses bagaimana warga atau masyarakat mencoba untuk menunjukkan bahwa itu ada atas kota, bahwa semua orang itu sebenarnya sama, tapi di satu sisi ada ketimpangan di dalam proses perubahan. Nah, karena kayaknya takut sama Pak Marco, makanya Pak Marco saya minta sekarang untuk berbicara dulu. Nanti John akan summarize yang terakhir. Mungkin Marco bicara juga mepet dari SMS panitia, nanti kita harus segera mengakhiri 12.30. Jadi kita akan meminta Mas Marco juga. Jadi 7 menit terpasang terus akan berusaha pendek itu mikirnya harus lama. 7 menit ya. Saya begini, saya pikir saya ingin menyampaikan refleksi pribadi saya atas kejadian mutakhir di Jakarta. Yang terjadi saya rasa dengan perkembangan mutakhir di Jakarta itu sama sekali mengagetkan kami. Kami ini artinya aktivis pendukung, aktivis yang sesungguhnya, aktivis antara, adalah munculnya pengetahuan baru tentang perbedaan pengetahuan yang sangat mendasar. Misalnya tentang hak-hak atas tanah, tiba-tiba muncul orang yang menganggap atau tidak tahu, menurut kami mereka tidak tahu bahwa kita sudah mengalami reformasi agraria,
melalui perubahan Undang-Undang Kolonial 1870 menjadi Undang-Undang Agraria 1990 bahwa pemerintah tidak memiliki tanah. Bagi kita udah selesai, tapi ternyata muncul peristiwa ini tidak. Kemarin saya tweet berita yang sangat menarik bahwa ternyata Istana Negara tidak punya sertifikat. Lalu Menteri Keuangan dituntut punya sih. Ini adalah milik swasta, dibeli oleh. Tapi poinnya adalah saya taruh di Facebook dengan anggap apa yang saya maksud, jadi itu hanya sindiran. Tapi ada juga yang menjawab. Saya menulis catatan bahwa ini contoh ya, bahwa soal dokumentasi hak atas tanah itu tidak otomatis menjadi alasan yang mudah untuk serta-merta mengusut orang. Ada yang nambahin, ya masih harus, tapi tidak cukup kalau dari hak tanah, harus melihat peruntukan juga. Lalu saya tanya aja, yang berhak menentukan peruntukan siapa? Udah bisa nggak baca lagi jawabannya, saya tahu Rita dan lain-lain rajin sekali menjawab. Tapi juga pengetahuan tentang lingkungan, ya. Misalnya reklamasi itu menunjukkan menimbulkan pengetahuan tentang perbedaan pengetahuan. Dalam bahasa kerennya itu sebetulnya adalah perbedaan epistemologi, ya. Bukan hanya pengetahuan yang berbeda, tapi dasarnya pengetahuan itu, caranya melihat pengetahuan itu berbeda. Nah, ini mengagetkan karena begini, sebetulnya saya tidak pernah langsung membantu karena saya mundur dalam pengertian yang sesungguhnya menyelami lagi persoalan ini bukan pengetahuan tentang perbedaan pengetahuan. Nah, jadi menurut saya kita ini memang belum pernah punya hak atas kota, juga sebetulnya tidak pernah punya pengetahuan hak atas negara. Bisa ada sesuatu yang baru. Warisan kerajaan-kerajaan kita ya, kota itu raja milik sultan. Kita KB-KB ini bahasa Jawa numpang hidup. Dan ini muncul kembali sekarang di Jogja. Ketika Sultan Jogja mau mengambil semua tanah dari Sultan Front, itu menunjukkan satu perbedaan logika. Balik lagi nanti kita ini numpang hidup nanti sama raja kita itu. Jadi maksud saya mau mengatakan, hey, ini ada persoalan di sini, ya, persoalan konsep kita tentang kota, konsep kita tentang negara yang harusnya kita belum pernah punya. Ada kemudian konsep negara kerajaan ini tentu saja mengalami disrupsi. Disrupsi gangguan oleh kolonial, tapi kolonial dengan undang-undang pertanahan 1870 mau mengatakan kalau kamu nggak mendaftar tanahmu ya semua tanah itu milik pemerintah kolonial. Sama, kan? Lalu kalau kita lihat hak atas kota ini, saya tidak ahli betul karena saya sebetulnya tidak membaca habis betul Lefebvre yang menjadi dasar dari kata-kata, dari frase ini.
yang banyak diterjemahkan dan oleh David Harvey. Orang yang membaca itu sebetulnya si Pahuti, dia membaca. Tapi begini, Lefebvre menulis buku itu akhir tahun 60-an. Hanya kira-kira antara 18 tahun sampai 20 tahun sesudah Perang Dunia Kedua. Mengapa? Eropa pada waktu itu kemakmuran yang luar biasa. Saya tahu Miserior dibentuk tahun 55 karena merasa ingin menghapuskan kemiskinan di dunia dalam 15 tahun tidak tercapai. Eropa makmur, tetapi mulai terasa ini ada penguasaan yang salah terhadap sumber-sumber daya kota. Jadi ada pemberontakan di sini. Maksudnya bahkan Eropa dengan tradisi yang panjang tentang lahirnya kota dan sebagainya mengalami juga disrupsi itu sehingga Lefebvre merasa perlu menuliskan sesuatu yang sebetulnya adalah sesuatu yang sudah sangat sendirinya ya. Kalau kita berkota bersama, ada kita tentu kota semua ini lah. Semua kata sifat yang dipakai hari ini di daftar acara ini, ya, kota ramah anak, kota ramahan, kota ramah pohon, kota apalagi, kota yang tangguh, kota yang apalagi semua itu kan mestinya dengan sendirinya dalam konsep kota. Tapi mengapa itu harus ditegaskan kembali? Kelihatannya memang karena disrupsi oleh kapital itu memang terus menerus. Karena itu 20 tahun sesudah Perang Dunia Kedua, kita kemudian mengalami lagi tahun 98, dan sekarang barangkali waktunya lagi muncul dengan kasus-kasus seperti ini. Nah, akhirnya memang ini suatu pesan yang barangkali penuntutnya adalah mari kita mulai bekerja kembali dalam bahasa Buddhisme, mari kita memutar dari roda dharma. Yang roda dharma itu mesti kita karena dia berpikir punya habis, sekarang harus diputar kembali. Mengapa? Ya itulah karena memang pengetahuan kita tentang hak atas kita, pengetahuan kita bahkan karena bukan saja minim, tapi barangkali belum pernah ada konsensus bahkan tentang itu. Sekarang ini kita sedang bertempur, bukan bertempur, sedang mengingatkan selalu bahwa ya kebinekaan itu penting, kebinekaan itu fakta, kebinekaan itu akan rusak kalau tidak ada keadilan sosial. Bagaimana kita bisa merayakan kebinekaan kalau tidak ada keadilan sosial? Inti dari keadilan sosial saya rasa adalah juga inti daripada nama. Kemudian saya pikir himbauan saya kepada adalah harus belajar dari semua sejarah gerakan kita. Karena ini beberapa kali saya mengalami mahasiswa kalau Mang Wijaya tidak lumayan ada yang kenal. Mang Wijaya tidak dikenal, mengerikan kalau mahasiswa arsitektur dan di IKJ, Institut Kesenian Jakarta, sebagai seniman, saya Romo Mangun juga dikenal. Menangkan hadiah dari Dewan Kesenian Jakarta. Pelajari kembali. Bahkan kemarin saya sampai menyebut sejarah yang sangat awal dalam Islam, hak atas kota itu ada di Madinah. Karena transformasi dari Mekah ke Madinah adalah mau mengatakan masyarakat kota bukanlah masyarakat primordial yang di Mekah, kan? Karena apa? Sebetulnya baninya Nabi dari Mekah mau menyerang Madinah, kan? Dan di Madinah, Nabi itu kota yang lain, yang ada Yahudinya, yang ada Nasraninya untuk melawan. Karena kota kita mempunyai nasib yang sama, bukan atas dasar kebanian, tapi atas dasar kita penduduk kotanya. Dan saya rasa sejauh saya bisa membaca, Lefebvre menggunakan kata penduduk, bukan warga. Dan saya rasa itu yang dipakai juga di konsensus internasional, bahwa kota harus melayani bukan saja orang yang punya KTP, tapi semua orang yang tinggal di kota itu. Dan saya rasa itu pesan terakhir. Mari kita belajar sebanyak-banyaknya sekarang ini untuk memahami dan membangun konsensus bahwa kita berhak atas kota, kita berhak atas negara, dan itu tidak mudah karena kita tahu dan sekarang muncul perbedaan-perbedaan yang sangat tajam. Tapi ya tidak bisa lain kecuali bekerja mendorong roda damai.
kita sebenarnya sadar betul gitu ya ketika Mas Marco menyentil tadi soal adanya gap yang bisa dilihat. Bahkan mungkin ada gap kesadaran di manusia itu. Kesadaran kita soal berkota ini juga beda antara apa yang dimaknai oleh pemerintah, apa yang dimaknai oleh pasar gitu, dan apa yang dimaknai oleh pihak sekarang ini. Makanya mungkin kita perlu juga menggaungkan museum semacam ini tadi bisa seperti disampaikan oleh Pak Sandi juga, menggaungkan ruang-ruang dialog ketemu dengan kayak ini. Baik itu generasi yang sebelumnya juga dengan generasi yang sekarang. Saya akan berpindah ke John, nanti teman-teman juga. John, can you Oke, akan membahas perspektif yang mungkin sudah beberapa di Indonesia melihat Thank you, Marco, for speaking. 2 years ago, my first steps in this career, I was inspired by Romo Mami. This is the very first person that really inspired me. So that's natural to bring that up. I think it's to reflect a little bit on the time we're living in now. We're living in a time where capitalistic logic has so firmly rooted itself in our thinking that this is the way that people justify everything. It does this. Can this produce a value? If in real dollar is how it works, and slowly we have lost our sense that there is an alternative, that other systems, we have values that are more important than this capitalist value. And I think that what we need to reflect on is what those values are and how we can push this forward and make sure that people understand there's more out there than just the financial economic value of something. I think, if you were to look at us, the person on the street, middle class, or many people during this evictions case, many of them would probably say, well, yeah, what does that community provide society? What is the value of that land? It's not producing anything for us. And the land value is so high. Of course, we should convert that into something that can be, part of the urban economy. This is rooted in many people's mindset. And this is something that we really have to overcome. And this is an important, just focus on this, the social the social value of land. Okay, does it have a social value first and foremost, providing something to society before providing something to the economy? Now, when the declaration was first created, let's remember what that moment was for the world. That was right after the Second World War, right after the worst atrocities, worst acts that mankind had perhaps ever perpetrated. And the world community got together and said, you know what? The body, human beings, children, women, men, a limit that you cannot touch. They're sacred things. What we need to think about now is, if we are going to go down this path, it has to have a value, economic value. What crosses that line? Where do we say enough is enough? Now we are losing our parks, we're losing our clean air, we're losing our ability to access education, health, we're losing our ability to go for a walk in safety, we're losing our ability
to feel, a sense of security in our homes. When is it that it's too much, right? And that is the thinking behind having a set of rights for a city where everybody can count on certain things being there for them, that the land, first and foremost, has a social function. It provides some sense of value for people, for society, irrespective of who they are, how much money they have, where they are in the social hierarchy. Everybody should have access to water, sanitation, transportation, clean air, access to jobs, access to participation in political processes. Now, if we allow the continue as it is continuing with everybody believing this is the only way, if we don't have an alternative and say enough, then we will slowly, and we are losing these rights. We are losing this ability. And soon we will forget and have memory that we ever had those things for free. So this is the importance that I want to emphasize about one element here, the social function of property, the social function of the city. And we really can't, we have no time to waste. We just waste if we let this happen. If we're passive to this, soon we will not have a city social value. Thank you. Oke, saya barusan tanya ke panitia. Seharusnya kita selesai, tapi yang lain katanya juga belum selesai. Kayaknya juga begitu ya. Kita ngikutin yang lain. Satu hal yang penting kemarin ketika saya di Jogja dengan teman-teman di Bandara Nasional Jogja beberapa di sana ada pernyataan seperti yang saya. Teman-teman yang tinggal di Bandara ini dipaksa untuk apa ya? Berjuang untuk mempertahankan, tapi ada yang tidak tahu bahwa ini adalah bagian dari proses ketidakadilan kota. Bahwa mereka mengeluh bagaimana saya dengan hanya UMK gaji di Jogja 1,2 bisa membeli tanah di kota Jogja ini yang membumbung tinggi, dahsyat dan seperti kita lihat. Itu fakta bahwa ada hak-hak di mana mungkin kita harus melihat ulang bagaimana kota ini bisa secara fair berjalan. Nah, saya ingin membuka pertanyaan, namun mungkin membatasi dulu 3 dulu sampai kita melihat. Oke, saya beri kesempatan itu, kemudian tengah 1, kemudian Pak Komara. Oke, 3 dulu. Silakan perkenalkan diri Bu, nanti selesai. Ya, terima kasih. Saya ini dari Pusat Studi Universitas Surabaya. Dari pengalaman yang dilakukan Pak Sandi dan juga Pak Markus memang sangat melelahkan ketika kita harus berhadapan dengan mereka. Tapi mau tidak mau memang kita harus mengajak mereka untuk bersama-sama juga. Nah, mungkin ada pengalaman-pengalaman lain mungkin dari Brazil atau dari yang mana yang bisa ingat lesson apa atau strategi apa yang mungkin bisa kita gunakan agar mereka juga merasa ikut punya tanggung jawab untuk mewujudkan human cities itu. Karena sekarang itu human cities banyak digunakan sebagai pemerintah, pejabat-pejabat atau bupati kepala daerah hanya sebagai brand image. Ketika mereka ada award soalnya di Indonesia, ada namanya kota peduli HAM. Nah, itu sebagai salah satu capaian buat mereka. Salah satu capaian buat mereka dalam pemerintahan mereka merasa sudah melakukan sesuatu yang bagus. Padahal sebenarnya masih banyak hal-hal yang perlu dilakukan. Dan saya pikir kalau Pak Markus masih lebih positif melihatnya, saya lebih pesimis. Pemerintah kita bukannya punya perbedaan tentang perbedaan sebuah pemahaman, tapi kayaknya mereka memang kadang-kadang tidak mau tahu. Oke, selanjutnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fajar Ali Mardiansyah. I have to our counterpart from Brazil.
maybe very experienced to preserve the capacity of city to accommodate the food. We are in Indonesia have very big problem with this kind of fiction that Sandy told us before. In fact, we have the urban entity. We say that we call as kampung. Kampung is a kind of element to have or to accommodate the food in our cities. From long time and today, the kampung is little by little effective. The problem is we don't have any regulation to make kind of compulsory to provide the, maybe in other countries we have as a social housing. Housing for food. Is there any experiences in a legal framework in Brazil to capacity of the city to accommodate the food? I think we need to learn the experiences from Brazil, for example, and also maybe from Bangladesh, other countries, legal. And maybe for Pak Sandiaga and Mas Marco, is there we need the kind of regulation. Terima kasih. Nanti semua pembicara akan ada kesempatan. Terakhir tadi siapa? Bapak Komar. Terima kasih. Very inspiring all of the speakers. Saya langsung dalam dulu proses juga. Ini talking about back to the city. Sorry, like behind the scenes. Teman-teman UNTAR kan sedang mempush the so-called social cities. Kita dengan tone, bit, I don't know. Can you discuss a bit about why do you see probably a kind of confrontative approach? I have problem. But social cities is, especially by Joseph now, that is one issue. This is very important, especially kita tahu lah pemerintah itu nggak mungkin kan berdua. Sometimes is with a bit persuasive, with the flight of socialism, probably can listen to us. So that's one issue. The second one is I would be surprised if the DKI still would like to destroy the some area. Is that related to the urban agenda, zero smart target? I don't know. If there's the case, we have to, kind of confrontation with your agenda, not just a colleague from Peru is trying to tell it of that, but of course, the situation is, well, maybe again, itu kedua. Kemudian, ini mengenai Mas Marco ya, please advise me. Myself actually very often using the word warga, but you more penduduk. Tapi maksudnya gini, kita kan punya wakil rakyat, pakai rakyat nih, bukan wakil penduduk. Nah, yang kita sendiri memang agak mulus ya kalau lewat wakil rakyat ya, karena mereka kan mau sendiri-sendiri aja. Now is can we, to what extent we have confidence through wakil rakyat, or we should organize like this. I don't know about the cost and benefit, but to understand this, which one is effective. Yeah. Okay. Terima kasih Pak Komar. Komar di perkotaan. Ya, Pak Komar ini hostnya. Oke, teman-teman, saya akan meminta dulu Nelson aja buat some question that address about the first is the question from Komar. So about two questions about the Brazil, some initiatives Spain, so regarding work the city. I think the work the city is open for
to use in different ways. It's possible to have a social movement with the platform direct to the city. It could be like the community colleague try to defend your community for not to be removed the city, to maintain your story, to maintain your identity, to maintain your space in the city, in the life of the communities. This one way important for to defend, to promote the life of the city. The other is about the perspective, in the institutional perspective, the right to the city, using by local governments, national, local governments. Could be right to the cities like goals, for to local government implement urban policies. Because when we talk about right to the city, there is a responsibility from the government, but also a responsibility from the inhabitants and the communities to develop some kind of the programs or projects in the city. One example, to amplify the public space in the city. This one responsibility from only the local government, or also is the communities, the inhabitants need to engagement, to use better the public space for mobility. One example, to confront to privatize the public space for individual transport for the cars. This only not only the rule of the local governments. This is the rule the civil society, the communities, the inhabitants, to change this behavior, to change this culture to amplify the use of the public space for a better environment, especially for use of pedestrians, the public transport, bikes, bicycles, transport. I think it is one important view that we bring. It's not only the confrontation, but also to be a reference, the vision for the implementation of the policies in the territory, like I mentioned before. Regarding the social housing, we have some regulations in Brazil. Especially, we create tools, the name is social zone of interest. It is necessary to demark the territory using the master plan. It's necessary to demark the territory. These communities this territory is supposed to demark this territory social for both the relation of the community in the territory. That became a protection for the social purpose, not only for the protection, for to implement some upgrading and also the legalization of the land. We building this from some realities, having some cities, and exactly I mentioned, so some lawyers, architects, urbanistas, other professionals are thinking, well, what we're supposed to do? Then they discuss with the communities in some cities to create these tools, and then became now is the national legislation, statute of the city. These tools for to use for this purpose, for the social housing protection. And how is possible, in the case of Brazil, was possible to have more compromise the government was because there was an organization of the civil society behind. The urban reform movement became a reference in different cities for different political actors. They became authorities in the cities. They started to use this urban reform platform for legislation,
like participatory budgets, no, for the social housing proposals, for to implement the social function of the land, for urban mobility. These different space starts to have a reference for the national perspective when we have a party, Works Party, became a government from one the Lula president, was possible to change different policies, different legislation for this proposed right to from the right to the city. But now, in this moment, I think you know, we have a tension political situation in Brazil. No? The president of impeachment was elected in 2014. Had impeachment 3 months ago, and now we have a collapse political situation in Brazil. No? But we don't know what's going to happen. I just recently mentioned that we was organizing a national conference of the city. We had a council of national conference of the city. This we could have a meeting. This council was a pension conference between members of the council because the government don't want to realize the conference now. They push for more 2 years for us to have this conference. So we are in your other moment now, but we still know with the same strategy. The civil society needs to be more stronger, to be more independent, to have more autonomy, to have this coalition of different sectors for to work together. This I can have a little bit. So, sekarang saya ingin minta 3 panelis terakhir karena kita sudah di warning sama panitia, memberikan komentar terakhir dari berbagai pertanyaan tadi. Silakan Mas Marduki. Sekali menjawab, saya rasa Bu Indu sudah masalah kita bukan hanya pemerintah, tapi dan yang saya sampaikan tadi adalah perbedaan pengetahuan ada di mana-mana. Tapi kita justru harus merebut, bukan kita harus merebut negara, kita harus bersama-sama membagi negara dengan baik. Yang berat sekarang ini adalah negara terlalu dikuasai oleh pemuda. Itu salah satu yang sangat biasa. Lalu soal tadi, saya tadi bertanya soal apakah perlu peraturan, saya pikir pertama-tama kita harus mendorong kehendak politik. Peraturan itu hanya dibuat atas dasar kehendak politik. Peraturan tanpa kehendak politik juga bahaya sekali, sementara kehendak politik tanpa peraturan ya tidak konkret. No? Pak Komara Sosial Sipil adalah program Partai Sosial Demokrat Jerman yang think tank-nya ada Friedrich Engels itu. Menariknya 1-2 kalimat saya adalah bahwa Jerman itu sistem demokrasi yang begitu matang sehingga meskipun partai yang berkuasa adalah partai konservatif, tapi dalam hal pengembangan kota dan perumahan itu program-program Partai Sosial Demokrat yang diterima karena memang mereka ahlinya. Mengapa mereka bisa menjadi ahli? Karena semua partai punya yayasan. Mengapa mereka bisa demikian? Karena mereka dibiayai negara. Kalau soal lingkungan hidup, tentu ahlinya adalah partai hijau di Jerman dan seterusnya. Partai konservatif ahli dalam perdagangan dan sebagainya. Jadi ini yang saya pikir suatu demokrasi yang jauh lebih rasional daripada kita. Yang sebetulnya juga menurut Undang-Undang Dasar kita juga demikian. Bukan berarti winner takes all, yang menang mengambil semuanya. Tidak. Tapi itulah yang terjadi, dan yang celaka yang takes all, bukan partai yang menang, tetapi para pemodal di belakang partai-partai itu yang harus kita ubah. Kemauan politik yang tadi dikatakan Pak Markus, gambarannya sederhana. Kalau ada satu keluarga, 4 orang anak, bapak ibu dengan 4 orang anak, anaknya yang bungsu itu disable, yang cacat, gitu. Di dalam seluruh gerak usaha memelihara kehidupan itu, yang menjadi prioritas
preferential option for the poor itu adalah mengutamakan yang tampaknya secara fisik paling lemah. Nah, kalau sebuah negara melakukan perubahan-perubahan di dalam sistem regulasi dan sebagainya, misalnya membangun undang-undang perkotaan yang baru dengan mengutamakan kaum miskin, tujuannya untuk kepentingan seluruh masyarakat, termasuk juga kelas menengah ke atas, bukan semata-mata merupakan penguasaan dari para pengembang. Nah, saya kira dari situ kuncinya. Dari situ saya yakin sebuah perubahan tata kelola kota itu akan bisa menjadi lebih manusiawi dan berkembang sistem yang ke depan. Terima kasih. Thank you. I think some of the questions were about how do we bring about this change, and I think we need obviously better regulations, better education, we need civil society advocacy, we need all of these things. Okay, but what I want to encourage you and sort of to talk about is thinking at the individual level of us. Let us question our values and how we think about the city. Now, cities, like a lot of these values go unquestioned. Okay, the idea that everybody should have a car, that if you have a car, that you are basically, you know, the most important person on the road. That's a value that I think we take for granted. Okay, if a big company wants to build a huge mall and they buy the land, there is no real questioning if that is wrong. And I think many people will think, yeah, well, you know, that land has a value and that person has the money. And I want us to each question, critically question, what are our values? What is, you know, and this is what human rights are about. Well, what is sacred? What should every person in this world have access to? Right. And I think that if we can reflect critically about cities and what cities should be, and start to change people's mindsets and open that mindset into thinking that there is a first and foremost a social function that this property or this city should provide us. And that kind of value system is embodied in everybody's own mindset. Then we can create another city. So that almost has to become something that happens across everybody before we can start to be making some of these bigger changes. Thank you. Satu pada menarik ini, saya tidak bisa menyimpulkan, saya hanya bisa menyemangati bahwa bicara tentang hal ini, kalau kita sudah tidak bergerak, tidak akan ada yang benar. Ya. Artinya ini juga tadi ditekankan tadi ada banyak diskrepansi, baik itu gap pemahaman, gap perbedaan-perbedaan besar dan sebagainya. Semua orang harus kemudian proaktif untuk secara proaktif untuk saya rasa pertemuan-pertemuan semacam ini menjalin dialog dengan banyak orang itu akan semakin diperkaya. Dan sayangnya kita jarang melihat proses-proses dialog yang sabar kayak gini di proses-proses pembangunan ini. Kita harus mendorong itu. Banyak pemerintah yang tidak sabar dengan berdialog dengan warganya. Ya, jadi mari berdialog. Pak Sandi sangat mengatakan, ayo kita dialog, jangan tidak sabaran. Ya. Kita harus membentuk front anti marah dan front sabar. Dialog. Oke, terima kasih banyak semuanya. Silakan makan siang. Ada banyak tips yang menunjukkan saya bisa dicapai.
Yang arahkan saya.